Jadi bikin patchy gitu loh di bibir, kayak wangi-wangi salep. Bukan wangi salep, iya wangi salep. Hello guys, welcome back to my video. Baik lagi dengan gue Julius. Nah, di video kali ini gue pengen ngebuat video tentang monthly favorite gue. Jadinya, produk-produk apa yang menjadi favorit selama sebulan ini. Basically nggak sebulan sih, ternyata udah 4 bulan dari Januari 2020 sampai April 2020. Mohon dimaklumi ya jadi for monthly favorite gitu. Karena gue sendiri belum terlalu banyak nyoba-nyoba produk karena keterbatasan budget, nggak semua produk yang launching gue beli kan tentunya. Jadinya gue kumpulin aja sampai 4 bulan dan supaya lebih banyak dan lebih bervariasi yang bisa gue pilih. Kayak gitu aja. Nah, mau tahu produk-produknya apa, mau tahu kenapa gue favoritin, tonton terus videonya ya. Jadi, basically, dari semua produk-produk yang gue coba dari Januari sampai April 2020 ini, sekarang gue pilih ada beberapa, dan mostly 80% adalah produk-produk lokal. Wah, gila banget nih produk-produk lokal sekarang kualitasnya semakin naik, dan sampai bisa mengimbangi atau bahkan lebih bagus daripada produk-produk luar. Terlebih lagi, dia kan harganya affordable juga pastinya produk lokal dan gampang banget dicari di mana-mana. Biar lebih gampang aja, gue akan mulai dulu dari skincare. Jadi produk favorit gue untuk skincare di bulan Januari sampai April 2020 ini jatuh kepada si ini. Ini adalah Isntree Hyaluronic Acid Toner Plus. Jadi ini yang botolnya warna biru, cairannya bening kayak gini, botolnya see-through gitu loh, transparan, jadi bisa kelihatan sisanya berapa. Oke, pertama gue jelasin dulu kenapa gue awalnya beli si Isntree ini. Sebenarnya nggak ada left di mana-mana sih sebenarnya, tapi karena gue kehabisan toner, gue jadi beli si Isntree ini. Gue tertarik karena dia mengklaim bahwa dia mengandung 5 jenis hyaluronic acid dari berbagai ukuran molekul. Wah, kan melembabkan banget tuh berarti ya kalau misalkan didengar dari klaim-klaimnya. Dari molekul yang paling kecil yang bisa gampang menyerap sampai yang molekul paling besar yang memang sit on the top of your skin. Jadinya tuh moisturize-nya banget lah pokoknya. Dan ternyata setelah gue pakai, setelah gue beli, dan setelah gue coba selama 3 bulan ini sih hasilnya wow banget. Bener-bener melembabkan banget di muka gue, bener-bener bikin muka gue jadi plump banget. Dan kalau lu lihat udah 3 bulan gue pakai, dia baru kurang segini doang. Karena literally ini irit banget pakainya untuk kulit gue yang oily, cuman butuh sekitar 4-5 tetes aja karena konsistensinya itu sendiri yang cukup thick, yang kayak essence sih mungkin. Coba kalau gue tuang nih, kalau misalkan kelihatan tuh konsistensinya kayak gitu, kayak lendir gitu loh. Dan dia gampang banget di blendnya. Tuh, spreadable banget, cepet banget untuk disebarin ke seluruh muka. Meskipun ya dia sedikit meninggalkan tacky feeling gitu, tapi tenang aja dia nyerapnya cepat, jadi gampang untuk di layer ke skincare berikutnya. Nah, masih di dunia peskincarean, produk selanjutnya yang akan gue sebutin adalah produk dari brand lokal. Ini tuh adalah si Something Seriously 24K Gold Essence. Jadi ini tuh sebenarnya essence atau serum, ya tergantung kalian deh mau pakainya di mana. Kalau misalkan gue lebih menganggapnya sebagai serum aja sih, biar nggak ribet-ribet aja gitu jadinya. Jadi kenapa gue suka si Something 24K Gold Essence ini? Sebenarnya ini adalah suatu vitamin C yang nggak bikin tingling di muka gue. Sebenarnya gue agak susah untuk nyari vitamin C yang cocok ya. Karena beberapa kali gue nyoba vitamin C tuh semuanya agak tingling gitu loh, kayak cekit-cekit gitu loh di muka gue. Dan si Something ini salah satunya nggak bikin cekit-cekit di muka gue. Dan kalau misalkan dilihat dari klaimnya, dia tuh punya atau pakai vitamin C, si ascorbyl acid yang udah lebih stabil, jadi itu lebih gampang atau lebih nggak bikin iritasi di muka. Jadi harusnya sih aman ya untuk teman-teman semua atau orang semua yang punya kulit-kulit yang lebih sensitif. Kalau menurut gue, fungsinya si Something vitamin C ini benar-benar kelihatan di muka gue. Dia benar-benar bisa mencerahkan dan benar-benar bisa melembabkan. Dan uniknya lagi, kalau misalkan kita buka nih botolnya, di cairannya tuh dia terdapat kayak gold flakes gitu loh, kayak butiran-butiran emas yang ukurannya kecil-kecil banget gitu. Kalau misalkan dikasih lihat teksturnya tuh kayak gini tuh. Dia memang sedikit kental, tapi nggak kental-kental banget. Tapi dia dibaurin tuh enak, gampang banget untuk dibaurin. Dan kemudian benar-benar bikin kulit lembab gitu. Selembab itulah pokoknya, sebagus itu bikin kulit lembab. Dan hasil akhirnya dia bisa meninggalkan kayak tacky feeling juga, kayak tadi si
hyaluronic acid instantly punya itu, dia meninggalkan tacky feeling juga. Jadi ini cocok banget kalau misalkan kalian pakai di bawah makeup gitu loh sebagai primer, karena bisa bikin makeup kalian lebih nempel. Barang selanjutnya akan gue sebutkan, ini udah mulai masuk ke dunia permakeupan tapi masih sedikit bridging antara makeup dan skincare, dan ini merupakan gacuan-gacuan para MUA di Indonesia kalau lagi make upin kliennya. Mau tahu barangnya apa? Ini, yaitu adalah si Embryolisse Light Cream Concentrate. Ini adalah barang brand dari Europe sana, dari UK kalau nggak salah, atau dari Prancis, nggak tahu deh, pokoknya dari Europe sana, dan ini memang susah didapatnya, nggak dijual di Indonesia. Kalau mau ya pakai Just Tip atau di toko-toko online mungkin ada yang jual gitu. Nah, kenapa gue suka sama si primer atau si moisturizer ini? Sebenarnya sih moisturizer nih, tapi sering dijadiin sebagai primer karena bener-bener dia bikin lembab kulit gue sebelum make up, dan bener-bener yang tadi bikin make up nempel. Jadi ini mungkin kalau misalkan untuk teman-teman yang punya kulit kering, ini gue sangat rekomendasi ini banget sih. Untuk teman-teman yang punya kulit berminyak kayak gue, yang berminyak itu sedikit agak hinyai hasilnya, sedikit agak basah, becek gitu hasilnya, tapi karena gue suka hasil yang sedikit agak becek itu, makanya gue suka sama si primer ini. Teksturnya tuh kental banget, kayak krim gitu lah. Bentar ya, gue coba. Nah, kalau misalkan lo lihat tuh teksturnya kayak gini tuh, krim kental kayak gitu, putih. Dia ada wanginya sedikit, kayak wangi-wangi salep. Bukan wangi salep, iya wangi salep kayak gitu, wangi salep tapi yang masih agak mendingan, nggak obat banget sih. Dan dia tuh gampang banget di blendnya, nggak bikin muka berat. Ini lightweight banget, nah namanya dia kan light cream concentrate, lightweight banget dan gampang banget untuk di blendnya, dan bener-bener bikin makeup kalian jadi lebih nempel ke muka. Next, ini gue udah masuk ke base makeup, dan gue juga suka banget dengan barang ini, yaitu dari Something lagi. Ini yang copy paste breathable mesh cushion. Emang ya si Something ini buat produk tuh sekalinya keluar tuh bagus-bagus. Gue nggak tahu kenapa deh pokoknya, tapi gue suka banget sama si cushion ini. Jadinya sebenarnya tuh cushion ini tuh cukup elegan, dari packagingnya juga cukup unik, membedakan dari cushion-cushion lokal lainnya. Kemudian juga, dia juga punya bahan mesh cushion gitu loh, jadi dia nggak cepet masuk bakteri gitu loh. Jadinya, itulah salah satu keunikannya daripada cushion lokal lainnya. Nah, kalau dari segi formulanya sendiri, formulanya menurut gue sangat-sangat enteng, lightweight banget, kayak berasa nggak pakai apa-apa, tapi coveragenya jangan main-main, dia udah mulai bisa medium lebih atas dikit lah. Jadi dengan coverage kayak gitu, cushion ini tuh kayaknya cocok banget untuk daily use gitu loh, karena dia cukup bisa untuk mengcover bekas-bekas jerawat yang nggak terlalu merah, atau flek-flek hitam yang ya biasa aja lah, yang nggak terlalu merah-merah banget. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih ke full coverage, bisa di-build banget. Dan dia tuh finishnya satin, kemudian nggak cakey di muka, nggak dempul banget gitu di muka, kelihatannya memang bener-bener kayak nggak pakai apa-apa, kayak kulit natural aja. Kemudian dia juga punya sedikit efek untuk ngeblur pori-pori. Nah, itu kenapa gue suka sama si cushion ini. Masalahnya adalah shade gue belum ada, dan cara milih shade-nya bukan agak lagi, sedikit lebih membingungkan daripada cushion-cushion atau brand-brand lain di luar sana. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu full review-nya gimana tentang si cushion ini, cushionnya si Something ini, kalian bisa klik aja di link di sebelah sini. Nanti akan gue taruh, gue udah buat full review-nya, kalian bisa nonton video gue di sana supaya kalian bisa dapat jelas gambaran si full review-nya ini. Selanjutnya ini juga masih dari krim-kriman. Kalau misalkan kalian tahu, kalian sering nonton video gue, beberapa video belakangan ini gue sering pakai si produk ini, yaitu SK Radiant Cushion Blush. Ini khususnya yang warnanya Santorini. Kenapa gue suka dengan si blush ini jadi favorit gue belakangan ini? Karena si cushion blush ini tuh hasilnya bener-bener natural banget di muka gue sebenarnya. Jadi lu bisa pakainya ditumpuk tuh bisa, di build tuh bisa sampai bener-bener merah gitu, lu bisa banget pakai kayak gitu. Tapi kan berhubung gue bukan suka yang make up ondel-ondel, gue lebih suka make up yang lightweight, like flash of color gitu. Jadinya ini bener-bener bisa banget dipakai di bawah make up, di bawah bedak maksud gue, dan bener-bener bisa dipakai like layer gitu loh. Dan ketika setelah ditimpa bedak tuh hasilnya oke banget. Walaupun sebenarnya ini agak sedikit lebih susah di blend ya, dan menurut gue agak kekecilan ukuran untuk puffnya, jadi untuk dipakai gitu di muka gue, dan untuk naruh tangan gue tuh agak lebih ribet. Tapi
sejujurnya formulanya oke banget menurut gue. Next, kita akan masuk ke produk selanjutnya, yaitu bedak. Di sini gue juga suka bedak dari brand lokal lagi. Wow, dari tadi brand lokal mulu ya gue sebutin. Jadi, brand lokal atau bedak yang gue suka saat ini adalah si Lose All Day The Realist Lightweight Compact Powder. Ini pokoknya yang packagingnya warna pink ini, dan gue shade-nya di medium. Oke, ini juga udah gue bikin full reviewnya gimana, bisa kalian cek di sini. Nanti akan gue taruh lagi linknya tentang si full reviewnya si Lose All Day The Realist Lightweight Compact Powder ini. Oke, secara keseluruhan menurut gue ini adalah suatu compact powder. Gue nggak terlalu suka pakai bedak padat karena biasanya sangat-sangat dempul gitu, apalagi powder foundation atau two-way cake. Tapi kalau si compact powder ini karena dia ringan banget, kemudian dia coveragenya tuh sedikit banget gitu. Kita nggak bisa ngarepin coverage sih dari compact powder kayak gini. Kecuali kalau misalkan itu compact foundation atau powder foundation baru bisa deh ngomongin coverage. Tapi dengan si compact powder ini kita nggak terlalu bisa expect coveragenya cukup oke gitu ya maksudnya. Tapi karena itulah dia sangat-sangat ringan dan sangat-sangat nggak dempul di muka, sangat-sangat nggak bikin cakey di muka, dan ini bener-bener halus banget powdernya. Kemudian juga dia efek blurringnya tuh oke banget, meskipun sih ini sebenarnya finishnya nggak matte banget gitu ya, lebih sedikit ada glow-nya dikit, tapi nggak parah-parah banget, lebih ke satin matte atau demi matte lah bahasanya kayak gitu. Tapi ini oke banget loh, ketahanannya juga lumayan oke, dan blurringnya tuh juga lumayan oke, dan nggak bikin cakey yang penting, dan nggak berat juga di muka. That's why I love this powder so much. Ini kayaknya udah hampir ngejeblok gitu loh bawahnya. Iya tuh, udah hampir ngejeblok gitu tengahnya. Jadi karena gue sering pakai si bedak ini. Oke, sekarang tinggal 2 produk lagi yang belum gue sebutin. Jadinya gue akan masuk lagi ke next produknya. Kita akan masuk ke area mata, yaitu area peralisan. Salah satu pensil alis yang gue suka, ini dari brand lokal lagi, yaitu dari Guel. Ini khususnya yang warnanya Zephyr Brown. Nah, kalau misalkan kalian lihat dari packagingnya, lihat deh. Packagingnya tuh gold. Kesannya tuh udah luxurious, udah mewah banget sebenarnya. Dan nggak murahan banget gitu packagingnya. Dia udah ada spoolingnya tentu aja. Ini yang bikin praktis. Kemudian dia ujungnya tuh precise. Oh ya, sorry. Ini udah habis tube kedua. Udah nggak bisa diputar lagi. Ujungnya tuh yang kecil pipi banget, yang precise. Dan warnanya tuh sebenarnya dia pigmented, tapi bukan pigmented yang lembek gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi kayak mau digambar pelan-pelan pun tuh masih keluar warnanya. Tapi nggak yang sampai ngejeblok tebel banget gitu loh. Jadinya itu kenapa gue suka. Dan ini salah satu dupes terdekat dari pensil alis yang gue suka lagi dari brand luar, yaitu Benefit Precisely My Brow. Itu agak mahal kan, mendingan gue beli ini karena dupesnya lebih deket ke yang ini gitu, dengan harga 119.000 kok nggak salah. Ini udah bisa dapat satu pensil alis daripada lu mesti beli si Benefit yang 440.000. Sekarang kita udah masuk ke produk lain yang akan gue sebutkan, yaitu dari dunia perbibiran. Jadi kalau misalkan kalian ngikutin video gue dari awal Januari sampai ke April ini, kalian pasti tahu banget kalau gue jarang banget pakai yang namanya lip product gitu. Apapun itu ya, kecuali lip balm gitu ya. Karena memang bibir gue sangat kering banget dan sangat gampang pecah-pecah. Terus juga gue gampang luka gitu di bibir, jadi bikin patchy gitu loh di bibir. Jadi ada spot-spot merah gitu lah pokoknya di bibir yang nggak terlalu flattering kalau untuk dilihat. Karena gue sering ngegigit-gigitin kulit keringnya itu loh. Itu kebiasaan buruk sih, jangan diikutin. Tapi ada satu lip product yang memang nggak bikin bibir gue kering, tapi warnanya juga cukup oke nih untuk bibir gue. Gue kan nggak terlalu suka warna-warna yang memang terlalu gonjreng gitu. Salah satu lip product yang gue suka ini ada dari brand lokal, yaitu dari si Emina Magic Potion. Ini sebenarnya brand klasik sih, bukan brand klasik. Sebenarnya ini produk klasik yang memang udah di-left sama banyak beauty vlogger dari dulu, dan orang-orang banyak yang suka banget dengan si Magic Potion ini. Kalau di lip tint sendiri, kalau dulu gue coba-coba lip tint Korea itu ternyata memang kering banget ya. Kering banget di bibir gue dan bikin narik gitu bibir gue. Tapi si Emina ini formulanya bener-bener nggak bikin kering. Shade yang gue pakai di sini adalah 04 Sienna. Ini cuman gue pakai di dalam bibirnya doang. Jadi kayak memberikan kesan bahwa gue lagi panas dalam gitu, karena dalamnya merah wine gitu. Nah ini tuh shade-nya tuh kayak gini sih sebenarnya, kalau misalkan bisa lihat tuh shade-nya kayak merah, lebih ke merah wine gitu sih sebenarnya. Dan ini sangat cocok banget untuk di warna bibir dalam gua. Jadinya ini gua suka pakai. Dia nggak bikin kering dan dia tetap lembab, dan tentunya karena ini lip tint,
Jadinya ini cukup tahan lama, walaupun nggak sampai yang lebay banget, susah banget dihapus, nggak, tapi memang ini cukup tahan lama dan cukup oke lah buat kalian yang males-males untuk touch up lipstick gitu di tengah-tengah jalan. Nah, jadi segitu aja produk-produk yang bisa gue sebutin untuk sebagai favorite di Januari sampai April 2020. Favorite itu yang bener-bener gue pakai terus-terusan ya, dan gue sangat suka untuk pakainya gitu. Bukan karena gue pakai terus-terusan, karena gue mau ngabisin aja karena gue nggak suka, tapi memang karena gue suka gitu. Jadinya itu dia 8 produk, semoga bisa menambah apa ya, pundi-pundi rekomendasi kalian kalau misalkan kalian yang mau beli produk-produk tertentu kayak gitu. Dan ini yang cocok untuk di kulit gue ya, dan kulit orang kan beda-beda ya, belum tentu juga cocok untuk di kulit kalian. Jadi itu berdasarkan based on my experience. Jadi ya gitu aja sih udah. Jadi intinya itu tadi produk-produk favorit gue dari Januari sampai April 2020. Oke, jadi sekian dulu untuk video gue. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Kalau merasa video gue bermanfaat, bisa dong di-share ke teman-teman kalian atau share lewat sosial media kalian. Kalau misalkan suka dengan video gue, silahkan klik like aja. Kalau nggak suka, di dislike aja nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian diskusi, saran, komentar, kritik, atau apapun, tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di-subscribe ke channel gue supaya gue bisa lebih banyak produk yang bisa gue cobain, gue bisa beli lebih banyak produk, dan gue juga bisa share ke kalian semua produk-produk apa yang kira-kira worth it, produk-produk apa yang kira-kira ya B aja gitu, atau yang nggak worth it gitu. Oke, karena di channel gue akan upload setiap hari Selasa dan Jumat jam 18.30. Untuk Selasa itu untuk konten kesehatan mental, dan Jumat untuk konten make up. Dan jangan lupa di follow ke Instagram gue di @yulstef, dan sampai jumpa ke video berikutnya. Bye-bye!